Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah, kesehatan, kesempatan untuk bisa saling berbagi ilmu. Marilah anak-anak kita bahas materi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat senantiasa kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang cerah ini anak-anak semuanya, Bu Ika mau menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu siklus pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Anak-anak semuanya, jika seseorang sedang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah senantiasa akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Maka anak-anak, ikhlaslah belajar dan terus mencari ilmu. Anak-anakku semuanya, di sini Bu Ika menampilkan PowerPoint tentang jurnal khusus, yaitu bisa kalian lihat di dalam tampilan bahan ajar ini, yaitu jurnal penerimaan kas, bagannya seperti itu. Kemudian jurnal penjualan, seperti itu tampilannya anak-anak. Kemudian jurnal pengeluaran kas, kemudian jurnal pembelian. Untuk memperjelas materi yang kemarin Bu Ika sudah jelaskan, pada KBM ini Bu Ika memberikan ilustrasi langkah-langkah pembuatan jurnal khusus. Di situ anak-anak semuanya, Bu Ika sudah memberikan beberapa contoh transaksi dimulai dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei. Ketika kita mau melakukan penjurnalan khusus, maka kita melakukan analisis terlebih dahulu. Contohnya anak-anak, tanggal 1 Mei itu terjadi transaksi pembelian barang dagangan dari perusahaan Indah seharga 16 juta secara tunai. Dan di dalam pembelian tersebut, perusahaan juga membayar biaya angkut sebesar 800.000. Dari transaksi ini anak-anak, maka kita bisa menganalisa terjadi pembelian barang dagangan di situ tunai, maka transaksi ini termasuk transaksi pengeluaran kas. Jadi nanti ketika kalian melakukan pencatatan transaksi tanggal 1 Mei ini merupakan transaksi pengeluaran kas. Contoh lagi, misalkan tanggal 3 Mei membeli perlengkapan kantor seharga 250.000 secara tunai. Nah, ini juga sama ya anak-anak, seperti transaksi tanggal 1, cuman yang membedakan untuk transaksi tanggal 3 ini pembeliannya adalah pembelian perlengkapan, tapi juga secara tunai, maka masuk transaksi pengeluaran kas dan sebagainya. Selanjutnya anak-anak, kalian bisa melihat cara membuat jurnal. Kalau tadi baru ilustrasinya, berarti baru langkah-langkah untuk menganalisanya. Sekarang cara membuat jurnal khusus. Di sini Bu Ika memberi contoh jurnal khusus pengeluaran kas ya. Anak-anak bisa memperhatikan tampilan yang Bu Ika berikan di situ. Tanggal 1 Januari dibayar hutang sebesar 1 juta kepada PD Anugrah. Ya, maka karena ini adalah membayar hutang, maka analisanya adalah mengeluarkan uang. Maka masuknya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Di sisi mana? Di sisi utang di sebelah debit, kemudian kas di sebelah kredit karena mengeluarkan uang, maka kasnya berkurang. Kemudian tanggal 10 Januari anak-anak membayar beban angkut barang di situ ya. Maka
Cara pencatatannya, kalian masukkan di dalam kolom serba-serbi, munculkan akun beban angkut pembelian. Kemudian di kolom kredit munculkan kas sebesar 100.000. Dan seterusnya, kemudian sampai kalian jumlahkan antara debit dan kredit harus balance. Setelah kalian melakukan pencatatan dalam jurnal khusus, langkah selanjutnya anak-anak melakukan posting ke dalam buku besar. Di situ Bu Ika sudah memberikan kolom-kolom, gambaran kolom-kolom tentang buku besar. Tertera di situ tanggal, keterangan, ref, debit kredit, kemudian saldo. Bu Ika memberikan gambaran anak-anak di situ. Nanti kalian bisa melihat ilustrasi pembuatan buku besar. Bu Ika memberikan ilustrasi untuk jurnal khusus penerimaan kas. Nah, penerimaan kas berarti sebelah debit ada kas, sebelah kredit potongan penjualan, kemudian di kreditnya piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi. Di situ sudah Bu Ika berikan anak panah menuju ya. Tadi sudah ditampilkan tentang kolom-kolom buku besar. Ini misalkan untuk kas, kalian bisa melihat posting kas. Posting kas itu caranya sedikit berbeda dengan jurnal untuk jurnal umum ataupun akuntansi perusahaan jasa. Kalau akuntansi perusahaan dagang, maka di jurnal khusus di situ sudah tertera saldonya. Misalkan kas di situ sudah tertera berapa anak-anak? 9.800.000. Tinggal kalian masukkan 9.800.000. Kalian melihat panah yang berwarna orange. Nah, gitu ya anak-anakku semuanya. Yang terakhir untuk materi hari ini yaitu neraca saldo, ilustrasi pembuatan neraca saldo. Setelah kalian membuat buku besar anak-anak, dari kumpulan buku besar itu nanti akan muncul saldo-saldo tiap akun. Dari saldo-saldo tiap akun kemudian kalian masukkan. Di situ Bu Ika sudah memberikan ilustrasi anak panah menuju ya. Kalian bisa mempelajarinya. Misalkan kas saldonya berapa itu di buku besarnya 12.800.000, kalian masukkan 12.800.000 piutang, penjualan, retur dan sebagainya di situ sesuai dengan besaran yang ada di dalam buku besar. Baik anak-anak semuanya, KBM hari ini sampai dengan neraca saldo. Semangat anak-anak, terus belajar dan giat untuk menggapai masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.